Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman yang dialami seorang calo atau pengantar pelaku pesugihan. Namun yang ingin saya ceritakan kali ini tentang seseorang yang pernah diantaranya menjadi narasumber di sini sebagai pengantar orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Salah satunya yang pernah diantar, yaitu sebut saja namanya adalah Rama. Dia pernah diantar oleh narasumber untuk melakukan ritual pesugihan. Namun akibat dari ritual itu, satu keluarganya meninggal dunia karena perilakunya yang bersekutu dengan iblis. Di awal ceritanya, Rama pada saat kali pertama bertemu dengan narasumber, sebut saja namanya adalah Pak Tejo. Rama menceritakan keluh kesahnya yang mempunyai 4 orang anak. Rama yang saat itu dalam kondisi keterpurukan karena hutang piutang yang sangat banyak. Dari mulai hutang kepada rentenir, hutang kepada bank, hutang kepada tetangga, yang membuat mereka setiap harinya selalu dikejar-kejar oleh penagih hutang. Karena saking banyaknya hutang, setiap hari Rama dan juga keluarganya makan seadanya. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang sangat banyak. Biaya sekolah anak-anaknya terbilang sangat mahal. Karena memang keadaan yang pada waktu itu, keluarga Rama tidak punya apa-apa. Pernah suatu waktu, sesekali Rama dan juga keluarganya tidak makan. Hanya air putih yang masuk ke dalam perutnya. Karena keadaan yang tidak menjamin masa depannya, akhirnya Rama dan juga istrinya sepakat untuk melakukan ritual pesugihan. Dari sinilah Rama dan juga istrinya bercerita dengan Pak Tejo. Kalau kalian memang sudah bertekad bulat untuk melakukan ritual, apakah kalian sudah siap dengan segala syarat dan segala apa yang akan nanti kalian dapatkan? Sepasang suami istri itu, tanpa pikir panjang, mereka pun menjawab, apapun resikonya, kami akan menanggungnya. Benar, kalian sudah siap menanggung semua risikonya. Bahkan keluarga kalian yang akan menjadi taruhannya. Bukannya saya tidak mau mengantar atau membantu, tapi orang yang melakukan pesugihan akan menyesal di akhirnya. Mereka tidak berpikir lebih. Hati dan pikiran secara manusiawi kini sudah hilang. Padahal Pak Tejo sudah menceritakan apa yang akan terjadi ke depannya. Mulai dari orang tuanya yang akan menjadi korban, anak-anaknya yang juga akan mendapatkan dampak dari perilaku orang tuanya. Semua orang terdekatnya akan menjadi budak daripada siluman yang nantinya akan membantu mereka menjadi orang kaya raya. Namun tetap saja, mereka akan melakukan apapun demi menjadi orang kaya. Keesokan harinya, Rama dan juga istrinya diantar oleh Pak Tejo ke tempat Badukun. Perjalanan menuju ke tempat Badukun memerlukan waktu hampir 4 jam. Karena letak tempat itu di tengah-tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman warga. Jalanan yang berliku-liku tidak membuat mereka menyerah. Sampai akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah kayu. Permisi mbah, ujar Pak Tejo. Masuk Jo. Ada perlu apa kamu datang ke sini lagi? Ini mbah, saya mau mengantar teman saya. Katanya mereka ingin melakukan ritual pesugihan mbah. Oh,
Begitu. Siapa nama kamu? Saya Rama, Mbah. Dan ini istri saya. Saya kesini ingin merubah hidup saya, Mbah. Biar tidak terus-terusan miskin. Saya ingin melakukan ritual pesugihan agar menjadi orang yang kaya dan tidak lagi dicemooh oleh orang-orang. Keluh si Rama. Gampang soal itu. Saya bisa membantu kalian. Asal kalian menyanggupi semua syarat yang saya berikan. Baik, Mbah. Apapun syaratnya, akan saya sanggupi. Syarat dari ritual pesugihan yang pertama, yaitu Rama harus memberi mahar yang harus diserahkan kepada Mbah Dukun sebagai media perantara. Dan yang kedua, sepasang suami istri ini harus membeli segala keperluan yang akan digunakan untuk melakukan ritual pesugihan, seperti kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, dan juga sebagainya. Setelah mereka diberitahu syarat apa saja yang diperlukan, mereka akhirnya pulang kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala keperluannya. Dan singkat ceritanya, segala syarat sudah dibeli. Besok paginya sepasang suami istri ini kembali ke tempat Mbah Dukun, diantar lagi oleh Pak Tejo. Permisi, Mbah. Ya, silakan masuk. Ini, Mbah, segala syarat sudah saya beli. Terus saya harus bagaimana lagi, Mbah? Sebelum kalian melakukan ritual, kalian harus mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan di belakang rumah. Dan setelah itu, baru kamu melakukan pertapaan di sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual pesugihan. Saya dan istri saya harus melakukan pertapaan bersama, Mbah. Tergantung. Nanti kamu didatangi sosok yang akan jadi sesembahan pada hari keberapa. Oh, begitu ya, Mbah. Ya sudah, sekarang kita mulai saja. Kamu ke belakang rumah ini. Nanti ada sebuah sumur. Kalian harus segera mandi kembang. Setelah mendengar arahan dari Mbah Dukun, Rama dan juga istrinya langsung bergegas ke belakang di sebuah tempat di mana ada satu sumur yang menurut mereka keadaannya mencekam. Suara-suara burung yang berkicau. Dengan sekelilingnya terdapat pohon yang tinggi dan besar. Mereka segera mandi kembang. Hampir 30 menit. Akhirnya mereka selesai mandi dan langsung menghampiri Mbah Dukun. Kalian langsung saja masuk ke dalam ruangan ini. Di dalam ruangan sudah saya siapkan sesaji. Kalian tinggal lakukan apa yang sudah saya ajarkan kemarin. Dari mulai baca mantra dan juga lainnya. Kalian harus ingat, jika belum didatangi oleh satu sosok siluman, kalian tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Apa kalian paham? Iya, Mbah, kami paham. Sedangkan dengan Pak Tejo, ia meninggalkan tempat dukun itu. Kalau begitu, saya pamit dulu, Mbah. Nanti kira-kira 7 hari lagi saya kesini, ujar Pak Tejo. Selama Rama dan juga istrinya melakukan ritual, hari ini tepat di mana 7 hari 7 malam. Pada saat tengah malam di mana suasana sangat sunyi, mereka berdua didatangi oleh Raja Siluman atau Raja Iblis yang akan memberikan kekayaan untuk mereka berdua. Namun untuk mendapatkan kekayaan itu, ada beberapa tata cara
yang harus mereka lakukan untuk mendapatkannya. Wahai manusia, segala keinginanmu akan saya penuhi jika kamu bersujud di hadapanku. Kalian harus patuh dengan kami, dan setiap tahunnya kami meminta tumbal dari salah satu keluarga dekatmu, ujar sang siluman. Mendengar ucapan dari sosok siluman itu, Rama dan juga istrinya tanpa pikir panjang langsung bersujud dan meminta agar dirinya menjadi orang kaya raya. Bagus, kalian sudah menuruti apa keinginanku. Seketika itu juga, sosok siluman itu menghilang entah kemana. Rama dan juga istrinya sudah benar-benar terjerumus ke lembah kesesatan. Hati dan juga pikiran yang selayaknya manusia kini sudah sirna. Tidak berselang lama, sang dukun mengetuk pintu dan lalu berkata, "Selamat Rama, kalian sudah sukses melakukan ritual ini. Lalu saya harus bagaimana lagi, Mbak, untuk bisa segera mendapatkan kekayaan?" "Bukalah usaha apapun itu. Nanti sosok sesembahan itu akan membantumu. Dan jangan lupa, setiap 40 hari sekali, kamu datang lagi ke sini untuk melakukan ritual yang lebih khusus. Kamu juga setelah pulang dari tempat ini, segeralah menyiapkan satu kamar untuk kalian melakukan ritual secara pribadi. Dan jangan lupa juga, segala sesaji harus disiapkan." "Baik, Mbah. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami pamit pulang, Mbah." Singkat ceritanya, setelah sampai di rumah, sepasang suami istri ini bekerja sama untuk menyiapkan satu kamar khusus dan membeli berbagai sesaji. 1 minggu setelahnya, Rama yang ingat jika akan ada orang terdekatnya yang akan meninggal dunia akibat dijadikan tumbal oleh sesembahannya, dan orang itu ternyata anak pertamanya si Rama. Anak itu meninggal secara tragis akibat kecelakaan. Anak itu tertabrak oleh sepeda motor yang sedang melaju dengan kecepatan penuh saat dirinya hendak menyeberang. Semua orang yang ada di tempat kejadian sudah mengingatkan kepada anaknya Rama. Namun suara teriakan dari orang sekitar tidak dihiraukan sampai akhirnya, "Buah!" Tubuh anaknya Rama terpental sangat jauh sampai tubuh dan juga kepalanya terpisah. "Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rojiun," jeritan orang-orang setempat yang melihat kejadian itu secara nyata di depan mata. "Cepat, panggil ambulan," ujar salah satu warga yang berjualan di dekat kejadian itu. Darah yang bercucuran, tubuh yang sudah tidak berbentuk. Orang-orang di sekitarnya antara ingin menolong dan ingin kabur karena bau darah yang sangat anyir membuat mereka ingin muntah. Tidak berselang lama ambulan pun telah datang. Rama yang diberi kabar oleh pihak rumah sakit kalau anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan. Ia pun terkejut. "Apa? Yang benar saja. Anda jangan mencoba membohongi saya ya." Istri Rama yang mendengar bentakan itu kemudian menghampirinya. "Ada apa, Pak?" "Ini, Bu,
Pihak rumah sakit tadi menghubungi Bapak. Katanya anak kita meninggal. Ah, gak mungkin, Pak. Anak kita yang mana? Yang pertama, Bu. Ayo, kita coba ke rumah sakit sekarang. Sepasang suami istri itu segera ke rumah sakit, meninggalkan dagangannya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata benar anak pertamanya sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Hari itu juga segera dimakamkan di pemakaman umum di desanya. Para tetangganya pun banyak yang bertakziah. Dan semenjak 1 bulan setelah anak pertamanya meninggal, kini usaha toko kelontongnya yang dibangun. Hasil yang didapatkan sungguh sangat luar biasa. Sampai mereka bisa merenovasi rumahnya, bisa membeli motor baru. Hutang piutangnya pun terlunasi dalam jangka waktu 1 bulan saja. Toko kelontong yang dibangunnya setiap harinya selalu ramai didatangi para pembeli. Pak Tejo yang melihat keadaan Rama yang sudah berubah, dia ikut senang. Mereka sempat mengobrol tentang ritual yang dilakukan oleh Rama. Rama pun bercerita kepada Pak Tejo kalau di setiap kali ritual di tempat tinggalnya, Rama selalu mendapatkan uang lembaran yang totalnya bisa sampai 40-70 juta setiap kali Rama melakukan ritual. Dan sekarang ritual pesugihan itu sudah berjalan selama 3 bulan. Hutang piutangnya terlunasi, rumah bisa direnovasi, motor baru bisa dibeli. Kini sungguh senang sekali hidup mereka. Setiap 40 hari, Rama pun mendatangi tempat Badukun untuk melakukan ritual pesugihan yang khusus. Dan tidak lupa Rama memberikan mahar puluhan juta sebagai tanda terima kasih. Karena berkat bantuan Badukun, Rama bisa menjadi orang kaya. Ketika tepat 1 tahun, waktu yang sudah ditentukan, saat dimana Rama harus menyerahkan tumbal yang kedua. Dan benar dugaan Pak Tejo, kalau anak yang terakhir yang akan dijadikan tumbal. Namun sebelum anak itu meninggal, keadaannya seperti orang gila yang sudah hilang akal, yang membuat anak itu dikurung di dalam gudang sampai hampir 1 bulan lamanya, dan juga tidak pernah mau makan sama sekali, sampai dirinya ditemukan sudah meninggal dunia. Rama dan istrinya tidak tahu kapan anaknya telah meninggal. Jam berapa meninggalnya sama sekali tidak tahu. Sungguh malang nasib anak itu. Saat Pak Tejo melayat, banyak desas-desus dari warga sekitar yang memandikan jenazah anaknya Rama. Kalau meninggalnya anak itu sangat mengenaskan. Saat warga setempat memandikan anaknya Rama, tubuh anak itu seperti tinggal tulang belulang saja. Setelah selesai pemakaman, dengan teganya Rama pun tidak mengadakan tahlilan selama 7 hari 7 malam. Orang tua yang sudah sesat, hanya harta yang mereka urus. Kondisi anaknya yang sangat mengenaskan, sama sekali tidak ada rasa iba. Dan lagi, setelah 1 minggu anak itu meninggal, kini kekayaan Rama semakin luar biasa. Usaha yang dia bangun semakin sukses, sampai Rama mempunyai pabrik yang diberi nama Rama Putra. Dengan rasa bangganya, pabrik itu dibangun dengan uang hasil pesugihan. Semua usahanya telah sukses,
sampai beberapa cabang. Dan setelah 1 tahun anak terakhirnya yang meninggal, kini giliran anak yang kedua juga meninggal secara tiba-tiba. Entah sebab apa, awalnya kejang-kejang, dengan mulutnya mengeluarkan busa, matanya melotot, dan tubuh yang membiru, yang berujung kematian. Tanpa rasa belas kasih, kedua orang tua itu, ibunya yang melahirkan anak-anaknya, dan juga si Rama, tidak sedikit pun mereka menitikkan air mata. Sekarang hanya sisa Rama, istrinya, dan juga 1 anaknya lagi yang masih duduk di bangku SMP. Hanya masalah duniawi yang mereka kejar, tidak memikirkan anak-anaknya. Usaha toko kelontongnya yang sudah banyak cabang, usaha rental mobilnya pun berkembang, pabriknya pun semakin meningkat. Bahkan Rama sudah mempunyai karyawan ratusan yang tersebar di kotanya. Pabrik industri yang dibangunnya, banyak sekali yang akan bekerja sama dengannya. Saat itu pada peresmian pabrik yang keempat, Rama beserta istrinya, beserta anak ketiganya, menghadiri peresmian itu. Segala alat produksi sudah siap pakai. Sampai pada satu waktu, saat anaknya Rama memasuki ruangan yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat segala mesin penggilingan, keadaan yang sunyi sepi tidak membuat dirinya takut. Mesin penggiling yang tadinya mati seketika menyala sendiri. Anaknya Rama yang kaget akibat suara mesin itu, tanpa disadari, tangan yang kiri masuk ke mesin penggilingan. Tolong, tolong! Jeritan anaknya Rama yang menghiasi pabrik itu membuat orang-orang berbondong berlari menuju asal suara itu. Tanpa membuang-buang waktu, anaknya Rama langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun di perjalanan menuju rumah sakit, anaknya tidak tertolong karena tangan yang sebelah kiri sudah tidak berbentuk, sehingga mengeluarkan banyak darah. Kini habis sudah anak-anaknya Rama, semua meninggal dengan tragis. Sungguh sangat kejam. Sepasang suami istri itu tidak merasa kehilangan. Yang ada di pikiran mereka hanyalah uang, uang dan uang. Singkat ceritanya, di tahun berikutnya, kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Rama kini terjadi juga, bahwa istrinya juga ikut meninggal dunia. Awalnya istrinya meminta dibelikan mobil untuk dirinya sendiri. Namun baru beberapa hari dia belajar menyetir, istrinya Rama nekat mengendarai mobil itu sendirian ke arah jalan raya, entah mau pergi kemana. Naasnya istrinya Rama mengalami kecelakaan dengan menabrak truk kontainer. Karena saat itu dari hasil TKP menurut polisi, mobil istrinya Rama keluar jalur, yang akhirnya bertabrakan dengan truk kontainer. Kondisi mobil sedan yang baru dipakai sampai masuk ke bawah kolong kontainer, yang membuat istrinya Rama terjepit di antara badan mobil dan truk. Pak Tejo yang mendengar kamar tersebut menyimpulkan, bahkan menyadari, kalau semua yang terjadi kepada keluarga Rama itu adalah akibat ulahnya sendiri yang bersekutu dengan iblis. Semua anggota keluarga telah sirna akibat ulahnya sendiri yang telah bersekutu dengan iblis. 3 bulan setelahnya, Rama pun datang lagi ke tempat Pak Tejo, menceritakan bagaimana kondisi dia selama ini
yang sudah tidak mempunyai keluarga satupun. Rama mendatangi Pak Tejo karena dia ingin menghentikan perjanjian dengan sesembahannya yang sudah 5 tahun lebih memberikan Rama kekayaan. Namun Rama ingin bertobat. Dia menyesali apa yang sudah dilakukan, walaupun dengan segala kemewahan kekayaan yang dia miliki. Tapi seluruh keluarganya, dari istri dan juga keempat anaknya, telah meninggal dunia. Tidak mungkin bisa hidup kembali. Penyesalan itu sempat disampaikan kepada Pak Tejo dengan tangisan dan juga kekecewaan. Tapi semua itu sudah terlambat. Ketika Rama diantar lagi oleh Pak Tejo untuk menemui Mbak Dukun, sayangnya Mbak Dukun itu sudah angkat tangan karena sudah tidak bisa dikembalikan. Seperti Anda membeli sesuatu yang tidak bisa ditukar kembali, tinggal tunggu waktunya. Sesuatu yang kamu beli itu akan sirna. Ketika Mbak Dukun mengatakan hal seperti itu yang disaksikan oleh Pak Tejo, Rama pun berusaha mencari cara lain lewat kekayaannya. Ia mendatangkan orang-orang sakti, paranormal, para dukun. Tapi tetap saja, dia tidak bisa meloloskan dirinya dari jerat pesugihannya sendiri. Kini Rama sudah pasrah, tidak tahu harus bagaimana lagi. Setengah bulan lamanya, Rama tidak keluar dari rumah mewahnya. Tetangga sekitar pun sempat bingung karena Rama yang biasanya kesana kemari. Tapi semenjak keluarganya meninggal, tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Sampai ada salah satu tetangganya yang mencium aroma busuk, yang membuat tetangga atau orang sekitar melaporkan kepada Pak RT kalau rumah mewah yang dihuni oleh Rama tercium bau bangkai yang sangat menyengat, yang mengganggu aktivitas para warga. Pak RT dan juga beberapa warga mencoba untuk menyelusuri apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mewah itu. Diketuknya pintunya, tidak ada sahutan sama sekali. Akhirnya salah satu warga mendobrak pintu rumah Rama. Bau busuk langsung tercium. Setelah ditelusuri, ternyata Rama ditemukan dengan keadaan leher yang hampir putus, sampai darahnya membasahi lantai. Namun darah itu sudah banyak yang mengering, dan juga banyak lalat yang mengerubungi tubuh Rama. Pak RT yang melihat kondisi Rama yang sangat mengenaskan, langsung menghubungi pihak berwajib untuk melakukan tindak lanjut. Setelah jenazah Rama dievakuasi dan lalu ditindaklanjuti, diketahui Rama meninggal setengah bulan yang lalu. Itu adalah perkiraan dari olah TKP lewat pihak kepolisian. Dan untuk kebenaran meninggalnya kapan tidak tahu. Karena itu hasil dari otopsi perkiraan meninggalnya Rama itu setengah bulan sebelum dia ditemukan dalam keadaan tergorok lehernya, yaitu bunuh diri. Itulah cerita yang saya sampaikan tentang bagaimana pengalaman narasumber sebagai pengantar orang ke tempat pesugihan. Tapi pada akhirnya, mereka semua tidak berumur panjang. Kekayaan yang mereka miliki hanya semata penyesalanlah yang sudah tiada guna, tiada arti. Seperti cerita yang baru saja saya sampaikan lewat narasumber, yaitu orang yang pernah mengantarkan pelaku pesugihan itu sampai meninggal dalam keadaan mengenaskan. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan dan hikmah dan juga pelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.